Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penulisan standar intervensi keperawatan Indonesia atau yang disebut dengan SIKI gitu ya. Bukunya bisa dilihat teman-teman, didominasi dengan warna biru dan putih gitu ya. Nah, ini salah satu buku yang digunakan untuk nanti dalam pembuatan asuhan keperawatan. Baik, teman-teman semuanya, di sini ada contoh ya. Contohnya berkaitan dengan video sebelumnya ya, yaitu kita menegakkan 3 diagnosa. Yang pertama yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekret yang tertahan, dibuktikan dengan batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, dan sputum berlebih, suara ronki gitu ya. Yang di sini kita lebih fokus ke intervensinya teman-teman. Yang tadi video sebelumnya yaitu berfokus pada tujuan dan kriteria. Pada video ini berfokus pada intervensi. Nah, bagaimana kita dalam membuka SIKI gitu ya, atau standar intervensi keperawatan Indonesia? Tentunya yang pertama kita membuka daftar tautan SDKI SIKI ya. Kemudian setelah itu kita memilih dengan judul diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif ya. Pada daftar tautannya kita pilih bersihan jalan napas tidak efektif, itu ada di halaman berapa gitu ya. Kalau di sini ada bersihan jalan napas tidak efektif ya, di halaman 453 ya. Kita buka di halaman 453, tetapi ternyata dia geser sedikit ya teman-teman, ada di halaman 454. Kita pilih bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, di sini teman-teman semuanya, di sini kan ada intervensi utama dan intervensi pendukung ya. Kita pilih sesuai dengan kasus yang ada gitu ya. Mana saja yang akan kita terapkan nantinya kepada pasien kita dengan keluhan-keluhan yang ada gitu ya. Apakah hanya satu? Tidak, boleh 2, 3, 4, disesuaikan dengan keluhan yang ada pada pasien. Karena keluhannya memang di sini ada sekret yang tertahan, batuk tidak efektif ya, kemudian tidak mampu batuk, sputum berlebih, suara ronki. Nah, di sini hanya saya contohkan satu ya, pada latihan batuk efektif. Tetapi kita juga boleh mengambil poin lain gitu ya, poin lain selain latihan batuk efektif. Misalnya apa? Misalnya terapi oksigen, karena memang perlu oksigen, boleh ya, ada penambahan ini. Ataupun ada edukasi misalnya, boleh ya. Ataupun ada misalnya fisioterapi dada, boleh ya. Tetapi di sini saya contohkan satu saja, yaitu latihan batuk efektif. Karena memang di sini kalau kita lihat, kalau kita kritis, bisa juga dilatih batuk efektif, kemudian juga bisa dilakukan fisioterapi dada, juga bisa diberikan terapi oksigen gitu ya. Cara penulisannya di sini ada sudah kita putuskan, yaitu latihan batuk efektif ya. Contohnya satu saja, yaitu setelah kita mendapatkan ini ya, poin ini, kita buka daftar intervensi keperawatan
Ya, daftar intervensi keperawatannya kita buka, kita pilih yang latihan batuk efektif. Ya, latihan batuk efektif di sini ada di 100 ya. Nih, ada batuk efektif 142. Nah, kita buka di halaman 142. Nah, inilah yang nantinya akan kita pilih ya berdasarkan keluhan yang ada, yang nantinya akan kita intervensikan ya. Sekarang kita rencanakan untuk diterapkan di pasien tersebut ya. Apakah ini dipilih semuanya gitu? Tidak perlu ya. Disesuaikan dengan keluhan-keluhan yang ada. Tetapi pada intervensi ini harus meliputi OTEK gitu ya, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Ya, di sini ada beberapa ya, misalnya di observasi ini ada 4, ternyata yang kita ambil 2 ya, boleh-boleh saja. Karena memang kita identifikasi kemampuan batuk ya, karena memang pasiennya tidak mampu untuk batuk gitu ya, tidak mampu untuk mengeluarkan sekret juga, sehingga adanya monitor adanya retensi sputum gitu ya. Kemudian pada tahap terapeutik ya, kita atur posisi semi volar ya atau volar sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Kemudian kita pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien. Kemudian buang sekret pada tempat sputum ya, boleh menggunakan bengkok ataupun plastik ataupun tempat-tempat khusus nantinya ya. Kemudian yang edukasi ya, kita menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif ya, tujuannya dan prosedurnya seperti apa. Kemudian anjurkan tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian dikeluarkan dari mulut dengan bibir mencucu gitu, atau bibir dibulatkan selama 8 detik. Kemudian anjurkan mengulangi tarik napas dalam hingga 3 kali ya. Anjurkan batuk dengan kuat ya, langsung setelah tarik napas dalam yang ketiga gitu ya. Nah, ini kemudian pada kolaborasinya, kolaborasi pemberian ekspektoran ya. Ekspektoran di sini kita pilih ya. Ini sudah ada di halaman 142 teman-teman semuanya ya. Kita pilih sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian jika misalnya kita di situ akan saya tambah fisioterapi dada, boleh ya. Caranya seperti apa? Kita tentukan fisioterapi dada, kemudian kita lari ke daftar intervensi, kita cari fisioterapi dada ya, di halaman berapa dibuka nanti ketemu seperti ini, sama ya, ada observasi, ada edukasi, ada terapeutik, dan ada kolaborasi ya. Begitu juga misalnya terapi oksigen ya, setelah kita memutuskan ada 3, yang ketiga misalnya terapi oksigen, kita lari di daftar intervensi keperawatan, cari ya kata-kata terapi oksigen ya di halaman berapa, nanti akan ketemu juga kata-kata seperti ini. Nah, ini untuk diagnosa yang pertama. Kemudian untuk diagnosa resiko defisit nutrisi ya, dibuktikan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien ya. Nah, di sini kita fokus pada intervensi. Caranya seperti apa? Caranya kita sama seperti yang tadi, yaitu kita buka daftar tautan ASDKI SIKI, kita cari kata-kata resiko defisit nutrisi ya. Kita cari resiko defisit nutrisi, ini ada di halaman berapa, kita cari ya resiko defisit nutrisi ya, di sini kita cari.
Ya, ada nih resiko defisit nutrisi ada di halaman 496. Ya, tetapi pada kenyataannya di buku 497 geser sedikit, tidak masalah gitu ya. Yang penting kita fokus ke resiko defisit nutrisi. Ya, kita pilih apakah kita akan manajemen nutrisi, apakah manajemen gangguan makanan, atau edukasi berat badan, ya, ataukah edukasi diet, atau edukasi nutrisi atau sebagainya, ya. Di sini akan saya contohkan manajemen nutrisi, ya. Kita buka daftar intervensi keperawatan, kita cari kata-kata manajemen nutrisi. Ya, di sini ada manajemen nutrisi, ya. Kita cari ada di halaman manajemen nutrisi. Ya, halaman 200 kita buka halaman 200 ketemu manajemen nutrisi. Cara menulisnya sama ya, observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Ya, kita pilih sesuai dengan keluhan si pasien itu. Ya, yang pertama yaitu kita identifikasi alergi dan intoleransi makanan, kemudian kita identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, kemudian identifikasi makanan yang disukai, ya. Nah, itu untuk observasinya, kemudian untuk terapeutiknya fasilitasi, ya, menentukan pedoman diet, kemudian kita mensajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, ya, mungkin suhunya ini lebih ke tingkat panas atau dinginnya makanan gitu ya. Kemudian berikan suplemen makanan, ya. Kemudian pada edukasi, yaitu ajarkan diet yang diprogramkan, ya, biasanya diprogramkan di rumah sakit gitu ya. Kemudian kolaborasinya, kita bisa kolaborasi dengan gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan pada pasien tersebut. Nah, kata-kata ini didapatkan dari sini, teman-teman semuanya, ya. Yang tadi harus kita pilah-pilah sesuai dengan kebutuhan atau target. Kemudian misalnya kita juga akan memanajemen gangguan makanan. Apa sih yang mengganggu? Caranya sama. Ketika itu kemudian kita cari daftar intervensi keperawatan, kita cari manajemen gangguan makanan. Nah, nanti akan ketemu seperti ini. Nah, itu dicantumkan di bawahnya. Ya, jika misalnya kita rasa itu butuh untuk kita lakukan. Seperti itu ya. Itu diagnosa. Baik, kita lanjut di diagnosa yang ketiga, yaitu ketidakpatuhan, ya. Dibuktikan dengan menolak mengikuti anjuran, perilaku tidak mengikuti program perawatan atau pengobatan, perilaku tidak menjalani program. Ya, kita fokus di intervensi. Caranya kita buka daftar tautan SDKI dan SIKI. Ya, kita cari kata-kata ketidakpatuhan. Nah, di sini ya ketidakpatuhan ya ada di halaman 479. Ya, kita buka halaman 479, ternyata geser sebelahnya yaitu 480. Kita pilih ketidakpatuhan. Nah, dari intervensi utama ataupun pendukung ya kita pilih sesuai dengan kasus yang ada. Ya, di sini saya contohkan yaitu saya akan memilih ke promosi kepatuhan pengobatan karena pasien tidak mematuhi program pengobatan. Nah, di sini kita tulis promosi kepatuhan pengobatan, kemudian kita buka daftar intervensi keperawatan, ya. Kita pilih promosi kepatuhan program latihan, ya. Pengobatan, ya, ada di halaman ini
nomor 3 dari bawah ada halaman 368. Kita buka 368, kita pilih promosi kepatuhan pengobatan ya dengan kode L12468. Ya, observasinya apa saja? Yaitu kita identifikasi tingkat pemahaman pada penyakit, komplikasi, dan pengobatan yang dianjurkan. Kemudian terapeutiknya kita sediakan informasi tertulis tentang jadwal pengobatan pasien. Kemudian kita melibatkan keluarga sebagai pengawas minum obat ya. Kemudian atur jadwal minum obat dengan menyesuaikan aktivitas sehari-hari pasien. Kemudian di edukasinya ya kita jelaskan pentingnya mengikuti pengobatan dengan program, kemudian jelaskan akibat yang mungkin terjadi jika tidak mengikuti pengobatan atau memenuhi pengobatan, kemudian jelaskan strategi memperoleh obat secara kontinu. Ya, bentuk kolaborasinya di sini tidak ada ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau tambahkan misalnya kolaborasi dengan keluarga ya dalam pengingat waktu minum obat juga boleh. Ya, di situ. Nah, di sini jangan berfokus kita mengambil cuma satu ya teman-teman semuanya. Boleh mengambil 2 atau 3 sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kasus yang diderita oleh pasien. Mungkin itu saja ya, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya ya. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat